Oke, tinggal UAS Estetika Humanisme nih yang belum. Buat video. Oke, kita diminta buat video dengan memilih salah satu tema yang sudah disediakan. Yang ini juga menarik sih. Yang mana ya? Wait. Kayaknya ini deh. Karena kalau dipikir-pikir, emotional intelligence itu ternyata dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Kak, kemarin aku chat loh, aku gak dibales sih. Lah, kemarin kamu gak ngeliat aku lagi sibuk kerja. Ya kan tetep bisa disempetin balas. Aku harus banget tuh langsung balas chat kamu. Ya udah santai aja kali. Aku juga santai sih. Nah, kalau kalian lihat percakapan tadi, menurut kalian apakah aku benar-benar santai? Dari luar mungkin percakapannya kelihatan biasa aja, tetapi sebenarnya ada emosi yang muncul di sana. Kesal, merasa dituntut, bahkan merasa tidak dipahami. Dan yang menariknya, emosi itu muncul sebelum kita sempat berpikir panjang. Halo, saya Firdania yang akan membahas tentang Emotional intelligence. memahami emosi, memahami diri, memahami orang lain. Kalau ngomongin emotional intelligence, menurut saya kita harus mulai dari sesuatu yang paling dasar dulu, yaitu emosi. Karena setiap manusia pasti punya emosi. Kita bisa senang, sedih, marah, takut, kecewa, cemas, iri, bahkan merasa sangat sayang kepada seseorang. Dan menurut materi yang saya pelajari, emosi berkaitan dengan perasaan atau pikiran yang khas, keadaan biologis dan psikologis, serta kecenderungan seseorang untuk bertindak. Jadi sebenarnya emosi itu bukan sesuatu yang harus kita anggap buruk. Marah bukan berarti kita orang jahat. Sedih bukan berarti kita lemah. Takut juga bukan berarti kita pengecut. Emosi itu bagian dari manusia. Yang paling penting adalah apa yang kita lakukan setelah emosi itu muncul. Disinilah emotional intelligence atau kecerdasan emosional menjadi penting. Secara sederhana, menurut saya, emotional intelligence adalah kemampuan untuk mengenali apa yang sedang kita rasakan, memahami emosi tersebut, mengelolanya, dan tetap mampu berhubungan dengan orang lain dengan baik. Materi perkuliahan juga menjelaskan bahwa orang yang cerdas secara emosional mampu mengenali emosi, menggunakan emosi, memahami emosi, dan mengatur emosi. Jadi, emotional intelligence bukan berarti kita harus selalu tenang. Bukan berarti kita nggak boleh marah. Bukan juga berarti kita harus selalu menjadi orang yang menyenangkan. Menurut saya, justru emotional intelligence adalah ketika kita sadar terhadap emosi kita, tetapi tidak membiarkan emosi mengambil alih seluruh tindakan kita. Kalau ditanya apakah saya merasa memiliki emotional intelligence yang cukup baik, saya rasa iya. Setidaknya saya cukup terbiasa untuk mengenali dan merefleksikan emosi saya sendiri. Tapi bukan berarti saya selalu berhasil. Saya tetap pernah marah, kecewa, salah paham, overthinking, atau merasa terlalu sensitif terhadap sesuatu. Bedanya, saya biasa mencoba untuk tidak langsung mengambil keputusan ketika emosi saya sedang tinggi. Misalnya ketika saya mendapatkan pesan yang menurut saya nadanya kurang enak. Respon pertama mungkin saya kayak, kok ngomongnya gitu sih? Tapi setelahnya saya biasa mencoba membaca ulang pesannya. Saya pikirin lagi, sebenarnya orang tersebut memang bermaksud seperti itu, atau mungkin saya aja yang lagi dalam kondisi emosional. Karena satu hal yang saya pelajari adalah perasaan kita valid,
tetapi interpretasi kita belum tentu selalu benar. Nah, kalau kita masuk ke konsepnya, dalam materi perkuliahan terdapat beberapa elemen utama dalam kecerdasan emosional. Dan menurut saya, kelima hal ini sebenarnya dekat banget loh dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, self-awareness atau kemampuan mengenali diri. Kita perlu tahu apa yang kita rasakan, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, bahkan apa batasan kita. Contohnya saya nih, kalau saya tahu bahwa ketika sedang sangat lelah, saya menjadi lebih sensitif, maka saya bisa mengenali kondisi tersebut sebelum bereaksi terhadap orang lain. Jadi, daripada berpikir, semua orang hari ini menyebalkan, mungkin saya bisa bertanya, jangan-jangan sebenarnya saya yang sedang capek. Yang kedua adalah kemampuan mengontrol emosi dan tindakan supaya kita nggak bertindak secara impulsif atau self-regulation. Ini menurut saya salah satu yang paling susah. Karena kalau lagi marah, kita sering merasa ingin langsung membalas. Kalau kecewa, ingin langsung ngomong. Kalau tersinggung, rasanya ingin langsung menjelaskan. Padahal kadang-kadang diam sebentar justru lebih baik daripada bicara saat emosi sedang tinggi. Bukan berarti kita menghindari masalah loh ya, tapi kita memberikan waktu kepada diri sendiri untuk memilih respon yang lebih baik. Yang ketiga adalah self-motivation atau kemampuan memotivasi diri sendiri untuk melakukan sesuatu atau mencapai tujuan. Menurut saya ini bukan berarti setiap hari kita harus semangat. Kita pasti pernah malas, pernah capek, pernah merasa, aduh aku kayak gak sanggup deh. Tetapi kemampuan memotivasi diri sendiri berarti kita tetap bisa mencari alasan untuk melanjutkan sesuatu yang memang penting bagi kita. Yang keempat adalah empathy. Kemampuan untuk memahami orang lain secara emosional dan peduli dalam interaksi sosial. Nah, menurut saya, empati itu bukan berarti kita harus selalu setuju dengan orang lain. Kita bisa tidak setuju dengan seseorang, tetapi tetap mencoba memahami kenapa ya dia berpikir atau bersikap seperti itu. Misalnya, ketika teman kita tiba-tiba jadi lebih pendiam, kita nggak harus langsung berpikir, ih dia jutek banget. Bisa jadi dia sedang punya masalah yang tidak kita ketahui. Yang terakhir adalah social skills atau kemampuan bernegosiasi secara sosial, berkomunikasi, dan membangun relasi. Karena manusia itu makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendirian. Di kampus kita bertemu teman. Di kantor kita bertemu rekan kerja dan atasan. Di rumah kita berinteraksi dengan keluarga. Dan setiap orang punya karakter yang berbeda. Jadi, kemampuan untuk menyampaikan sesuatu dengan baik, mendengarkan, dan memahami orang lain juga menjadi bagian dari kecerdasan emosional. Kak, kayaknya menurut aku yang bagian ini masih kurang deh. Yang mana? Aduh, aku udah ngerjain dari tadi malam. Oh, maaf Kak, aku cuma mau ngasih masukan. Ya, tapi kamu kayak nyalain aku, Ci. Ini contoh ketika emosi langsung mengambil alih respon kita. Kak, kayaknya menurut aku bagian ini masih kurang deh. Oh iya kah? Yang mana ya? Ini mungkin bisa ditambahin sedikit lagi penjelasannya, Kak. Oh, oke. Aku lihat nanti deh. Tuh, situasinya sama, orangnya sama, masukannya juga sama. Yang berbeda adalah respon kita. Dan menurutku ini inti paling sederhana dari emotional intelligence. Eits, mungkin ada yang berpikir, berarti orang yang emotional intelligence-nya tinggi itu orang yang gak pernah marah dong ya. Bukan begitu ya. Materi juga menjelaskan bahwa orang dengan kecerdasan emosional tinggi tetap memiliki emosi, tetapi lebih mampu mengendalikan perasaan marah, memikirkan akibat sebelum bertindak, menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain, berempati, berkomunikasi, dan menyelesaikan konflik secara damai.
Jadi, IQ tinggi bukan berarti tidak punya emosi. IQ tinggi berarti kita tidak membiarkan emosi menentukan semuanya. Kabar baiknya, kecerdasan emosional bukan sesuatu yang harus kita anggap sudah ditetapkan sejak lahir. Ada banyak hal yang bisa kita latih. Dalam materi perkuliahan, beberapa cara yang disebutkan antara lain membaca situasi, mendengarkan lawan bicara, berkomunikasi, mencoba berempati, memilih prioritas, mengungkapkan perasaan lewat kata-kata, bersikap rasional, dan fokus. Kalau saya boleh menyederhanakannya menjadi beberapa hal yang bisa kita lakukan sehari-hari, jangan langsung bereaksi. Dengarkan sebelum menyimpulkan. Coba pahami sudut pandang orang lain. Tanya diri sendiri, kenapa aku merasa seperti ini? Baru pilih bagaimana kita akan bertindak. Kalau saya lihat kembali kehidupan saya sendiri, saya merasa emotional intelligence ternyata hadir dalam banyak hal kecil, bukan cuma ketika menghadapi masalah besar. Kadang justru terlihat dari bagaimana kita merespon pesan seseorang, bagaimana kita menerima kritik, bagaimana kita menghadapi orang yang berbeda pendapat dengan kita, bagaimana kita tahu kapan harus berbicara dan kapan harus memberi diri sendiri waktu yang tenang. Dan menurut saya, semakin dewasa, saya justru semakin sadar bahwa memahami diri sendiri itu nggak selalu mudah. Ada kalanya kita merasa sudah mengenal diri kita sendiri, tetapi ternyata masih ada emosi atau sisi diri yang baru kita pahami ketika menghadapi situasi tertentu. Jadi menurut saya, emotional intelligence bukan sesuatu yang selesai kita pelajari. Ini proses seumur hidup. Kita nggak selalu bisa memilih apa yang kita rasakan, tetapi kita bisa belajar memilih bagaimana kita meresponnya. Kita boleh marah, boleh sedih, boleh kesel, boleh kecewa, boleh takut, karena semua itu bagian dari menjadi manusia. Tetapi jangan sampai emosi saat itu membuat kita melakukan sesuatu yang akhirnya kita sesali. Berikan waktu untuk diri kita memahami perasaan itu. Dan juga ketika berhadapan dengan orang lain, mungkin kita bisa belajar untuk tidak terlalu cepat menghakimi. Karena tidak ada yang benar-benar tahu apa yang orang lain sedang hadapi. At the end of the day, emotional intelligence is not about never getting angry, never feeling sad, or always knowing what to do. It is about understanding what we feel, knowing why we feel it, and choosing how we respond. Because we may not always be able to control our emotions, but we can learn to control our actions. And sometimes, being emotionally intelligent means giving ourselves a moment to pause before we react. Thank you for watching, and I hope this video reminds you to be a little more understanding, not only toward others, but also toward yourself. See ya! Bye-bye! Kok jadi kan?
satu hal yang saya karena satu long long